biasanya anak band itu kalau misalkan mau bikin lagu itu selalu pengen ada inspirasi yang tenang gimana gitu. Terus kita coba nyari inspirasi, kita berembuk ya atau gimana gitu. Dan akhirnya tercetus dari teman-teman yang bukan dari grup band itu, kita tuh ya kita main ke pantai katanya. Dia punya mobil sedan Honda Accord hitam dulu kalau nggak salah. Si mobil itu ceper banget, ceper sekitar 10 cm atau 15 cm lah, bawahnya itu ceper banget. Nah itu spontan aja kita, kamu punya uang berapa? Aku punya uang gocap tahun 97 loh. Setelah kita mau berangkat nih, temen pas mau berangkat banget, temen itu dia pas itu belum dikasih, orang tuanya keburu berangkat ke tempat saudaranya. Ya akhirnya dia nyusul lah, bukan dia tapi kita nyusul ke sana ke orang tuanya si teman yang pemain keyboard. Itu enggak lucu banget, lucu. Dan itu yang lucu itu mintanya kita kebetulan turun mobil semua, turun dari mobil semua, kita sambil lihat di depan, kita di depan lihat dia pas di pintu dia nggak masuk, dia cuman gedor gitu, mah pak aku mau berangkat ke sana. Mana? Mau ke pantai sama anak-anak cuman gak ada duit. Terus gimana? Minta dong, sambil ke pintu minta dong 50.000. Kita ngakak bener, aslinya kita ngakak di sana. Dikasih 50.000, kita kumpulin uang itu. Dapur. Berangkatlah. Kita waktu itu melewati dari Bandung ya. Bandung kita ke pantainya tuh pantai Pamengpeuk Garut. Dan kita melewati jalan Cijapati. Nah, di daerah Cijapati itu kan ada jalan rel kereta api. Rel kereta api tah si mobil itu kan ceper. Di saat kita melewati itu kita nggak jalan loh. Gini. Jadi maju ke depan tuh jadi gini kayak gini. Nah, gitu. Akhirnya kita turun. Yang penumpang berempat turun, kita angkut dulu belakang. Sampailah ke sana kalau nggak salah malam deng, tapi nggak sampai ke pantai dulu. Udah kita berangkat sore, kita nginep di tempat saudaranya temen yang si gitaris itu. Nah di sana kita malam-malam tuh ngobrol kalau di daerah sini harus gini nggak boleh gini gitu. Ibaratnya masih angker gitu. Ya akhirnya kita nggak berangkat malam, subuhnya kita berangkat lagi. Dan ada satu kalau nggak salah di daerah, lupa daerah mana gitu namanya. Cuman kalau ada kerbau, kalau bahasa Sunda kan munding. Nah kita nggak boleh kalau lihat ada kerbau lewat, kita nggak boleh, itu munding, nggak boleh gitu katanya. Itu kayak gimana gitu, takutnya tuh ada kecelakaan gitu. Itu nggak tahu mitos atau gimana, tapi jadi akhirnya kita cuman itu gitu doang. Asli super konyol. Nah akhirnya kita udahlah, sampailah ke gerbang si pantai itu. Saking cepernya itu mobil, ada ranting di tengah, kita jalan kayak gitu. Kaget juga kalau kita pakai kendaraan yang ceper gitu. Kalau ke daerah-daerah gitu harus super hati-hati aja gitu. Dan di sana kita cari inspirasi itu kalau nggak salah malam deng, tapi aku nggak dapat lagu. Teman nggak tahu juga, soalnya sepulang dari sana pun kita nggak punya punya lagu. Malah mah yang ada cerita sepulangnya itu
yang ada cerita, bukan dapat lagu tapi dapat cerita konyol. Padahal kita udah puas-puasin kayak main air di pantai, itu di pinggir pantai itu main air udah apa-apa gimana gimana, sampai temen juga ada yang ke apa ke kejepit bagasi waktu dia bangun tidur, ya kaget semua juga di sana. Itu terus sama yang konyolnya itu yang kita pas pulang di daerah pulangnya itu, pulang dari pantai Pamempek itu, apa namanya, Pamempek Santolo kalau nggak salah. Nah setelah pulang itu kita kan melalui jalan apa gitu, ada di, kita lihat di jembatan di bawahnya ada sungai, sungainya itu bukan bagus sih, lebih tepatnya ada kayak anak-anak pada mandi di sana, dan kita malah turun juga ke sana, kita mandi juga di sana, malah jadi ya gitulah, bukan inspirasi yang dapat. Jadi kemalaman sih masih di area Garut, dan antisipasi untuk biar kita posisi mobil nggak terlalu panas juga, kita sempetin kita mampir di daerah Cipanas Garut, dan kita nginep 1 malam di sana. Dan anak-anak muda Bandung biasanya kadang-kadang konyol juga sih bercandanya itu. Kan begitu kita masuk ada kayak yang di eh tukang yang jualan itu, kan ada yang jualan sate, soto. Nah itu terus si penjual itu bilang gini, Kang, sate soto Siti, Kang, badai sate, badai soto, badai Siti. Nah, terus teman aku kan saking konyolnya itu bilang, aku pesen Sitinya aja 2. Padahal itu bercanda loh, bukan bukan itu. Bercanda itu kan posisi dalam artian itu masih di mobil, belum belum ke tempat parkir. Masih di mobil cuman pelan gitu. Itu ada satu kamar dua dua bag. Di dalamnya itu ada kayak tempat mandi juga sih, ada tempat mandi juga, kayak berat tempat berendam. Akhirnya kita di sana. Cuman waktu saat kita asik, di saat-saat yang teman lain tidur tidur rebahan di kasur, aku sama teman aku tuh mandi aku di kamar mandinya, teman aku di tempat rendamnya. Jadi ada kamar mandi yang kayak WC sama tempat berendamnya itu. Tok 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 kayak ngetrok, tapi nggak ada yang mau buka gitu, nggak ada yang buka. Langsung akhirnya klek, tolong bantuin buka dong. Akhirnya aku yang buka pintu itu. Tahu nggak, pas begitu buka pintu ada bapak-bapak segini, ah tadi pesen 2 nya, pesen apa pak, pesen eta. Pas aku lihat, hah, cewek 2. Jadi sangkanya beneran, nyangkanya tuh pesen yang tadi bilang temen itu bilang situ 2, kirain ya, Roy tadi mesen ini. Enggak kan, kita mau bercanda kan, bilang si tukang jual ini gini, sate soto Siti, kan kita bercanda, biasanya kan itu bercanda. Nggak tahu kalau di sana itu, kalau pas nawarin serius gitu itu marah. Saya udah bawa jauh nih 2 nih, terus gimana pak, kita nggak ini, nggak, kita nggak mesen, kita nggak ini, cuman kita kan bercanda juga kan. Kita kan beli makanan doang, beli sate, maksudnya kan beli sate, dan kalau untuk Sitinya kita bercanda doang, beneran dibawa 2. Akhirnya gimana, dan akhirnya minta ganti rugi untuk ojek, katanya ojek. Ya akhirnya kita bayarlah, eh, ibaratnya teh ongkos, diongkosin ojeknya itu berapa lupa, kalau nggak salah waktu itu dia hitungannya 2 aja, hitungannya 2 untuk bayar ojek itu. Dia ke sana tuh kalau dihitung-hitung bolak balik itu ojeknya kurang lebih 20.000 deng, kita bayar 40.000 akhirnya tuh. Cuman bayar kerugian. Nah itu yang akhirnya kita jadi pengalaman dan pelajaran, jangan sembarangan bercanda di tempat orang.